Saya Sugito, Kepala SMP Negeri 2 Kauman Tulungagung, akan menyampaikan best practice pengelolaan dana BOS dan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan atau memajukan SMP Negeri 2 Kauman Tulungagung. Adapun kiat-kiat yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Dengan memperhatikan rapat pendidikan SMP Negeri 2 Kauman Tulungagung tahun pelajaran 2021-2022, masih ada beberapa capaian yang bernilai kurang dengan ditandai warna merah dan warna kuning, di mana dari sejumlah 85 indikator, alhamdulillah termasuk kategori cukup baik, karena yang bernilai kurang banyak 6 indikator, yang bernilai cukup 33 indikator, sedang lainnya adalah bernilai baik. Terkait dengan hal tersebut, maka sekolah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada wakil kepala sekolah dan seluruh guru dan tenaga pendidikan yang lain, adanya rapat pendidikan ini, untuk kita tindak lanjuti bagaimana ke depan supaya nilai yang kurang ini bisa menjadi lebih baik. Dari nilai yang kurang, salah satunya adalah pelayanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa. Kiat yang dilakukan SMP Negeri 2 Kauman adalah melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB plus. Arti dari plus PPDB di SMP Negeri 2 Kauman adalah secara hierarki kita mengikuti juknis PPDB dari Dinas Pendidikan. Namun ada beberapa hal yang ditambahkan untuk memenuhi harapan dari sekolah agar kegiatan PPDB di SMP Negeri 2 Kauman bisa berjalan dan berhasil lebih maksimal. Nilai plus yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kauman setelah anak-anak yang dinyatakan diterima di sekolah ini secara prosedural dengan berbagai jalur, maka anak-anak berserta orang tua untuk dihadirkan ke sekolah bersama-sama untuk melakukan daftar ulang, sekaligus dilaksanakan wawancara. Di mana wawancara ini yang pertama bertujuan membangun komitmen antara pihak orang tua dengan pihak sekolah, terutama bagi peserta didik baru yang baru dinyatakan lulus. Komitmen ini penting bagi sekolah maupun orang tua, karena pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan ini menjadi tanggung jawab 3 unsur. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Artinya keluarga di sini yang terdekat dari peserta didik adalah orang tua. Maka harus ada komitmen yang baik antara pihak orang tua bersama-sama bagaimana mendidik putra-putri mereka sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun pihak orang tua bisa tercapai. Sebagai contoh, komitmen yang dibangun adalah bagaimana orang tua beserta pihak sekolah sepakat agar peraturan tata tertib sekolah dapat terlaksana dengan baik, terutama putra-putri dari bapak ibu orang tua wali murid dapat secara penuh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa dalam hal tata tertib sekolah, sehingga mereka membuat surat pernyataan bersama dengan pihak sekolah, baik orang tua maupun siswa, yang intinya mereka menyepakati bila mana ada pelanggaran tata tertib oleh pihak peserta didik, maka orang tua tidak merasa keberatan bila mana anak yang bersangkutan menerima sanksi dari sekolah yang bersifat mendidik. Yang kedua,
yang kita bangun adalah selain untuk pelaksanaan tata tertib sekolah agar dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Sehingga dengan diawali komunikasi yang baik, maka insya Allah proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik, sekaligus mengamankan komitmen kebijakan sekolah, terutama Bapak Ibu guru tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Berikutnya terkait dengan PPDB Plus yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Kauman, yaitu kegiatan tes potensi akademik, di mana tes potensi akademik ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja anak-anak yang punya potensi khusus atau potensi akademik. Yang berikutnya adalah wawancara terkait dengan potensi non-akademik, di mana wawancara non-akademik ini anak-anak diberi kesempatan bersama orang tuanya sekaligus memberikan pertimbangan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kegiatan wajib jelas, yaitu ekstra pendidikan kepramukaan. Yang saya maksud di sini adalah ekstrakurikuler yang pilihan. Jadi di sekolah kami ada 17 kegiatan ekstrakurikuler yang semi wajib dan yang wajib. Terus kemudian anak-anak diberi kebebasan untuk pilih 1 atau 2 pilihan selain pendidikan kepramukaan. Tentunya sesuai dengan potensi non-akademik yang dimiliki oleh anak-anak baru. Nah, berikutnya untuk anak-anak yang memiliki nilai tes potensi akademik bagus, nah, nanti akan kita jadikan satu kelompok kelas akademik. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki dalam bidang budaya atau seni budaya, kita bentuk kelas seni budaya. Anak-anak yang punya potensi dalam bidang keagamaan, nanti ada kelas keagamaan. Termasuk nanti ada lagi, yaitu ada anak-anak yang memiliki potensi olahraga, kita bentuk kelas olahraga. Sedangkan yang lainnya nanti secara keseluruhan akan kita acak menjadi kelas reguler. Yang perlu diketahui bahwa di SMP Negeri 2 Kauman ini ada 10 kelas atau 10 rombongan belajar. Nah, tujuannya apa? Kita memilah anak-anak sesuai dengan potensi yang dimiliki agar sekolah dapat memberikan layanan, khususnya murid yang memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa, sehingga betul-betul sekolah bisa fokus untuk melayani mereka sesuai dengan kompetensi bakat yang dimiliki. Terutama dalam hal pembinaan tidak mengalami kesulitan harus mengambil dari kelas A seni budaya misalkan, dari kelas B, kelas C dan lain sebagainya. Kita cukup mengambil dari kelas olahraga yang ada untuk kita bina secara mantap supaya bisa lebih berprestasi. Untuk berikutnya, kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kekurangan dari nilai khususnya terkait dengan layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa, maka sekolah melakukan suatu program yang kita beri nama Kuda Lumping. Kuda Lumping ini singkatan dari kunjungi, dampingi, dan lindungi, atau mungkin kalau bahasa kerennya istilahnya home visit global, ya, home visit global. Jadi kami memberdayakan seluruh wali kelas, khususnya kalau tahun ajaran baru kita memberdayakan wali kelas 7 yang ada. Tentunya wali kelas 7 yang memang sudah direncanakan sekolah nanti sebagai wali kelas 7 baru, ya. Di mana dalam kegiatan ini seluruh wali kelas
diberi tugas untuk berkunjung ke rumah siswa. Ya, tentunya nanti wali kelas membawa bekal berupa format-format yang harus diisi, hasil wawancara, kemudian foto-foto, di mana tujuan dari kegiatan ini pertama meningkatkan komunikasi antara pihak orang tua dengan pihak sekolah supaya komunikasi bisa lebih intens. Yang berikutnya ingin mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga dari peserta didik baru, sehingga sekolah bila mana membutuhkan data terkait dengan program pemerintah, misalkan untuk PIP, PKH, atau PSM yang lainnya, sekolah bisa memberikan data secara konkret dan real sesuai kondisi di lapangan, karena salah satu apa yang didata oleh wali kelas melalui kuda lumping ini adalah kondisi sosial ekonomi keluarga. Jadi tentunya sampai bagaimana rumahnya, atapnya terbuat dari apa, dindingnya terbuat dari apa, lantainya terbuat dari apa, penghasilan bapak ibunya berapa, dan seterusnya, sehingga betul-betul sekolah tahu persis bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sampai-sampai termasuk foto rumah baik dari luar maupun dalam pun juga didokumentasikan melalui foto. Dan ini ada dokumentasi lengkap hasil kunjungan ke lapangan, lengkap dengan dokumen-dokumen dari lapangan. Dampak dari adanya kegiatan PPDB Plus, alhamdulillah dari tahun ke tahun SMA Negeri 2 Kauman animo pendaftaran siswa barunya selalu meningkat. Ini terbukti bahwa kelas 7 baru di SMA Negeri 2 Kauman jumlah siswanya selalu melebihi kuota yang semestinya. Jadi kuota kita adalah 32 kali 10 rombel, artinya hanya 320. Tetapi faktanya siswa yang kita terima rata-rata lebih dari 350. Untuk berikutnya, nilai rapat pendidikan SMP 2 Kauman yang kurang adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Untuk menyikapi ini, maka gerakan literasi di sekolah dilaksanakan kegiatan rutin baca buku setiap hari Sabtu, disiapkan 1-2 jam pelajaran di awal jam pelajaran dan didampingi langsung oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar jam pertama. Untuk selanjutnya, guru tersebut nanti melanjutkan mata pelajaran sesuai yang diampu masing-masing. Alhamdulillah dari hasil GLS ini di sekolah kita sudah termasuk kategori sekolah yang aktif literasi, dengan bukti bahwa sekolah kita sudah bisa menerbitkan buku seperti ini, Keanekaragaman Pesona Kotaku di Tulungagung. Ini adalah kumpulan hasil karya anak-anak dan juga bapak ibu guru. Ya, jadi sudah satu dikemas dalam bentuk buku ini. Ya. Dan alhamdulillah juga di sekolah kita sudah mendapatkan penghargaan berupa trofi sebagai sekolah aktif literasi tingkat nasional tahun 2022. Ini adalah dampak dari salah satu kebijakan sekolah yang telah kami lakukan. Berikutnya, indikator yang bermasalah berikutnya adalah manajemen kelas, yaitu suasana kelas belum kondusif untuk melangsungkan pembelajaran dan hanya sebagian guru kecil yang berupaya aktif untuk melibatkan peserta didik dalam pengelolaan kelas. Kegiatan ini kita tindak lanjuti dengan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Kauman sudah masuk kegiatan IKM, masih mandiri belajar, masih tahap pertama. Dan alhamdulillah untuk tahun pertama sudah berjalan lumayan baik. Kepedulian Bapak Ibu Guru juga berjalan dengan baik,
Tentunya karena hal baru, kita masih sama-sama belajar, wajar kiranya masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah teman-teman guru semuanya semangat untuk selalu meningkatkan kompetensi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah pemanfaatan PMM atau Platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, ini sudah kita lakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Alhamdulillah kita juga sudah mendatangkan tim dari Dinas Pendidikan beberapa waktu yang lalu oleh Mas Dodi, dan alhamdulillah juga ditindaklanjuti oleh salah satu guru senior kita, kebetulan beliaunya sebagai wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Misbahul Munir, yang selalu setia mengawal teman-teman guru untuk selalu berusaha meningkatkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Berikutnya tentang iklim keamanan sekolah, ini juga masih sedikit menjadi persoalan di sekolah kita. Dalam hal ini sekolah kita melakukan kegiatan yaitu PSI, yaitu perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi. Kegiatan ini kita laksanakan kemarin bekerja sama dengan pihak LPA Tulungagung. Alhamdulillah atas bimbingan dari LPA sekaligus kerjasama yang baik antara teman-teman guru, akhirnya telah terwujud SOP dari ketiga hal tersebut, yaitu SOP tentang anti perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi. Untuk mendukung kondusivitas kegiatan pembelajaran di sekolah, sekolah selalu berusaha untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, yang indah, yang aman dan menyenangkan. Di antaranya adalah alhamdulillah berkat kerja keras dari seluruh warga sekolah. Tahun 2021 SMP Negeri 2 Kauman telah menyandang gelar Sekolah Adiwiyata 3 Provinsi Jawa Timur. Dan syukur alhamdulillah lagi beberapa waktu yang lalu kami mendapat telepon dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk SMP 2 Kauman agar mempersiapkan diri sebagai kader calon sekolah adiwiyata nasional. Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan yang ini merupakan inovasi dari sekolah, dan insya Allah ini masih sedikit atau bahkan belum ada sekolah lain yang melaksanakan, yaitu kegiatan sekolah bebas sampah plastik. Nah, ini tentunya adalah komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah, terutama para pengelola kantin. Sepakat bulat berjualan apapun tidak ada kemasan plastik. Ya, ini semuanya sudah berjalan insya Allah sejak tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada kegiatan yang berikutnya adalah sentralisasi kantin atau istilahnya kantin satu atap. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan kontrol apakah makanan yang dijual itu makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Terus kemudian sampah-sampah juga akan lebih mudah terkontrol biar tidak berserakan kemana-mana. Termasuk diantaranya ada kegiatan galonisasi, mungkin nanti akan dikembangkan lagi menjadi piringisasi, sendokisasi. Artinya anak membawa alat-alat makan dari rumah dan tidak bergantian dengan teman yang lain. Ini salah satu upaya untuk mengurangi sampah di sekolah. Hal ini tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan pihak Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Indikator yang menjadi masalah, artinya yang memiliki nilai kurang berikutnya adalah pemanfaatan PIK untuk pengelolaan anggaran satuan pendidikan masih memiliki proporsi kurang. Nah, dalam hal ini sekolah berupaya untuk memaksimalkan IT di sekolah. Hal yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan penyedia jaringan internet yang kuat dan stabil. Jadi penyedia jaringan di laboratorium, di ruang guru, ruang tata usaha, dan nanti ke depan akan dikembangkan seluruh kelas akan bisa menikmati jaringan internet. Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan
penyedia layanan internet yang dikelola oleh pihak PLN, yaitu Icon Plus, yang insya Allah ini jaringannya cukup bagus dan stabil dibanding dengan jaringan-jaringan atau penyedia jaringan yang lain. Terkait dengan P5 atau kepanjangannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, sekolah adalah kegiatan menegakkan kejujuran, yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak-anak yang memiliki karakter jujur. Salah satu contohnya, anak yang menemukan barang yang bukan miliknya dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pihak sekolah. Ini anak-anak diberi apresiasi dengan diberikan piagam penghargaan. Berikutnya diadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah secara bergilir setiap hari. Juga dilakukan sholat Jumat untuk setiap hari Jumat, khususnya untuk siswa laki-laki sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pembina atau guru pendidikan agama Islam. Kemudian untuk menumbuhkan karakter berketuhanan Yang Maha Esa, berkebinekaan global melalui religious gathering, kemarin juga sudah dilaksanakan kegiatannya dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj, ya, istilahnya peringatan Isra Mi'raj. Dan yang tidak kalah pentingnya, di sekolah juga ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler hadrah, termasuk MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan salah satu murid kita kemarin mendapat juara 2 lomba MTQ tingkat Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan oleh MAN 1 Tulungagung. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan beberapa hal tentang kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka memperbaiki rapot pendidikan di SMP Negeri 2 Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.